Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik. Dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya yaitu sholat maghrib berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majelis ilmu atau majelis ta'lim sambil menunggu tiba waktu sholat isya, di mana pada ini semua berkumpul banyak keutamaan, yaitu dari mulai kita sholat berjamaah yang lebih utama daripada sholat sendiri dengan 27 derajat ya. Kemudian langkah kaki kita menuju masjid juga. Kemudian sebelumnya juga kita menyempurnakan wudhu. Dan kemudian setelah selesai sholat kita menunggu tiba waktu sholat berikutnya sambil ngaji. Maka berkumpul keutamaan di atas keutamaan yang Nabi SAW menyebutnya sebagai jihad. Fadzalikumur riba, fadzalikumur riba. Itu adalah jihad, itu adalah jihad. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Masih melanjutkan pembahasan terkait dengan perjalanan setelah kematian. Sudah masuk ke seri kesekian kali ya. Yakni kita sudah bahas dari mulai ketika seorang meninggal dunia, kemudian di alam kubur, kemudian tanda-tanda kiamat, peristiwa yang terjadi pada hari kiamat, kemudian juga kebangkitan, kemudian juga mahsyar, dikumpulkan manusia di padang mahsyar, kemudian proses hisab, kemudian proses penimbangan amal, dan kemudian juga sirat ya, yang akan dilalui oleh semua kita ya, yang akan dilewati oleh semua kita, yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa waliduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada di antara kalian kecuali pasti akan melewatinya, dan itulah sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala selamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim jatuh ya ke dalam neraka waliyadzubillah. Yang mana keadaan sirat ini kalau mengandalkan kemampuan kita nggak akan bisa lewat. Pertama karena panjang jembatan tersebut, yang kedua tipis. Bahkan dalam athar Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Ya, ini tipis sekali. Jangankan yang tipis, yang agak besaran saja kita kalau jembatannya panjang kita berat, setali saja atau setambang saja, nggak ada pegangan, pasti kita jatuh. Apalagi kalau cuma sehelai rambut dan lebih tipis lagi. Maka kalau mengandalkan kemampuan nggak bakal bisa. Hanya mengandalkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian amal saleh yang kita kerjakan selama di dunia. Semakin tinggi tingkat ketakwaan seseorang, maka semakin mudah melintasnya terdepannya para nabi alaihi wassalam, kemudian istilahnya para siddiqin ya, para sahabat ya, para syuhada, orang-orang saleh ya. Insya Allah mereka akan dipermudah ya. Sehingga di antara manusia ketika itu ada yang melintasi secepat kilat,
ada yang seperti angin berhembus, dan ada yang seperti naik kuda, ada yang seperti berlari, ada yang berjalan biasa, dan ada yang merangkak, dan banyak yang berjatuhan. Ya, banyak yang berjatuhan. Di samping itu banyak di sisi-sisi neraka ada kalalib, semacam kail, ya, yang menarik orang-orang yang melintas di atasnya. Ya. Itu. Dan kalau sudah jatuh dari atas sampai ke bawah dalam, ya, batu saja dijatuhkan dari tepi neraka sampai ke dasarnya setelah melalui lama 70 tahun. Menunjukkan apa? Dalamnya neraka. Ya, padahal kalau di dunia saja orang jatuh dari helikopter atau dari pesawat, ya, nggak sampai sehari. Ini 70 tahun baru sampai ke dasar. Menunjukkan apa? Dalamnya neraka. Ya, besarnya neraka. Kenapa? Ya, untuk menampung manusia dan jin dari zaman dulu sampai kiamat. Ya, sehingga besar. Tetapi jika dibanding dengan surga maka tidak ada artinya apa-apa. Maksudnya apa? Lebih luas berkali-kali lipat surga. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Arduhas samawati wal ardh." Luasnya seluas langit-langit dan bumi. Ya. Dan keadaannya di atas langit, neraka di bawah, sedangkan surga di atas langit. Di mana keadaan kalau sudah di atas indah, ya. Kemudian juga pemandangannya yang luar biasa, yang belum pernah terlihat oleh mata sebelumnya, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di hati manusia. Maksudnya ketika menyaksikannya sampai terpesona, takjub, kok ada pemandangan yang seindah ini. Ya. Baik, sebelum kita membahas tentang kenikmatan surga, kita masih membicarakan tentang kedahsyatan neraka, ya, agar kita berusaha menjauhkan diri kita daripadanya dan dari amal-amal yang mengantarkan ke neraka. Baru kemudian kita bahas surga terakhir, dengan harapan tempat akhir kita adalah surga. Ya, jadi kita dahulukan bahas neraka dulu, ya. Gitu. Nah, inilah tempat akhir manusia dua, kalau nggak surga atau neraka, ya, tempat akhir manusia. Orang kafir di neraka, orang mukmin di surga, dan ada yang mampir dulu ke neraka, tapi jangan sampai, ya, jangan sampai karena panasnya yang demikian dahsyat, ya. Maka supaya nggak mampir ke neraka, banyak penghalang-penghalang dari masuk neraka. Jadi mulai seorang ketika dia dapat banyak cobaan, musibah, jangan kita seuzon sama Allah. Boleh jadi dengan musibah yang kita rasakan, dengan itu Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, nggak jadi masuk neraka. Kemudian juga dengan seseorang, ya, istighfar, tobat. Kemudian juga dengan dapat syafaat Rasulullah SAW. Kemudian dengan menderita di kubur. Jadi terkait kubur pun, siksaan di kubur itu juga sama, menjadi penghalang masuk neraka. Ya, tapi jangan juga deh disiksa di kubur. Kita ingin di kubur itu kita istirahat juga. Jangan sampai setelah kita capek, lelah di dunia ini, banyak penderitaan. Ada senangnya banyak, tapi diiringi dengan penderitaan, susah payah, ya. Maka kita sudah capek dengan hidup di dunia, jangan sampai di kubur kita tambah menderita, ya. Usahakan kubur menjadi tempat istirahat kita dan salah satu di antara taman-taman surga, dan itu bisa diraih, ya, kalau kita tentu menjaga keimanan dan menjaga ketakwaan. Kemudian penghalang masuk neraka juga adalah doa orang-orang beriman untuk kita, ya, Allah kabulkan, ya. Ketika disolatkan, kemudian 40 orang yang bertauhid, mereka mendoakan kita, Allah ijabahkan.
Allah izinkan syafaat mereka penghalang dari masuk neraka. Kemudian ada anggota keluarga kita yang meninggal, entah itu anak, kita sabar, penghalang dari masuk neraka, ya. Dan lain-lain. Ya. Nah sekarang kita akan bahas ya seperti apa neraka itu. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari kiamat, ya, ketika manusia di padang mahsyar, dihadirkanlah neraka jahanam ke hadapan mereka. Ya, saat itulah yauma idzi yatadzakkarul insan, orang-orang pada sadar. Wa anna lahu dzikra, tapi sadar ketika itu sudah tidak lagi berguna. Ya, sadar hanyalah berguna, ya, bermanfaat ketika masih di dunia. Kalau sudah dikubur, kalau sudah di akhirat, apalagi pas melihat neraka, nggak bermanfaat. Ya. Mengejar kekurangan, memperbaiki akhlak, amal, udah nggak berguna. Gitu. Maka hidup di dunia adalah kesempatan bagi kita, ya, untuk memperbaiki dan mengejar kekurangan dan ketertinggalan. Bagaimana keadaan neraka ketika dihadirkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alf zimam. Dihadirkanlah neraka jahanam, ketika itu ada 70.000 tali untuk menariknya. Ma'a kulli zimam sab'una alf malakin yajrunaha. Di mana setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Menunjukkan apa? Berat. Menunjukkan apa? Besar neraka, sehingga digeret, ya, ke hadapan manusia. Saat itulah manusia ketika menyaksikan neraka, wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhul, melihat dengan pemandangan yang lesu, dengan pandangan yang lesu, lemes, yang enggak kuat dahsyatnya. Dan saat itulah setiap orang, terutama yang berdosa, membawa dosa, dia berangan-angan, ya wadul mujrimu law yaftadi min adzab yaumi idzin bi bani. Kalau bisa nebus dirinya dengan anak-anaknya, siap dikorbankan anak-anaknya. Wa sahibatihi wa akhihi, kalau bisa mengorbankan istri dan saudaranya, dia akan korbankan, yang penting dirinya selamat. Wa fasilatihi allati tuwih, demikian pula keluarga besarnya, kalau perlu dikorbankan enggak apa-apa, yang penting dirinya selamat. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji, bahkan kalaupun harus mengorbankan semua orang yang ada di muka bumi, dia akan korbankan, yang penting dirinya selamat. Saking apa? Enggak siapnya mendekati, apalagi masuk ke dalam neraka. Ya. Kalau di dunia, di antara kita siap berkorban, hatta mengorbankan diri kita, yang penting keluarga kita selamat, anak kita selamat, istri kita selamat, kita berkorban. Ya, tapi di akhirat nggak bisa, karena ngeri, dahsyat api neraka, gitu ya. Nah, neraka ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, laha sab'atu abwab, punya 7 pintu, ya. Di mana setiap pintunya telah disiapkan untuk golongan tertentu dan ditutup rapat. Pintu-pintu itu untuk orang-orang kafir, ya. Dan keadaan apinya diberikan kekuatan 69 kali api di dunia. Ya, ini saya kumpulkan dari Al-Quran atau hadis yang sahih. 69 kali, sehingga totalnya berapa? 70 kali lipat. Yang mana api di dunia saja sudah dapat mendidihkan air, sudah dapat meleburkan besi. Lalu bagaimana ketika diberi kekuatan sampai 70 kali lipat? Ya, cepat matang air, cepat lebur besi, apalagi diri kita yang hanya terdiri dari tulang, darah dan daging.
maka lebih cepat angus, ya, lebih cepat angus, gitu ya. Dan bahan bakarnya kata Allah Subhanahu Wa Taala waquduhan nas wal hijarah, ya, manusia dan batu. Kalau kompor bahan bakarnya minyak, kompor gas bahan bakarnya gas. Nah ini neraka bahan bakarnya bukan gas lagi, bukan minyak lagi, tapi kita kalau masuk neraka itu jadi bahan bakar untuk nyalain api neraka. Wal hijarah, batu. Ya, ada yang menafsirkan dengan patung, karena patung kan dari batuan juga. Ya, pokoknya mau patung jadi bahan bakar, batu jadi bahan bakar. Ya, alaiha malaikatun ghilal. Di neraka itu malaikatnya kasar-kasar, enggak lembek, enggak halus, enggak kasihan. Apa yang diperintahkan mereka jalankan. Ya, ada malaikat zabaniyah, ya. Dan penghuninya mereka tidak merasakan kesejukan di luar. La yadukuna fiha bardaw wala syaraba. Di luar panas karena diliputi oleh api, depan belakang, kanan kiri, atas bawah, ya, diliputi oleh api yang panas, sehingga merasakan, ya, kehausan jelas, kepanasan iya. Ketika itulah dia kehausan, kemudian ingin minum. Wa iyastaghitsu, mereka ingin minum, tapi apa pilihan minumnya? Illa hamima wa ghassaqa, ya, antara air yang sangat mendidih, ya, air yang sangat-sangat mendidih, ya, yang apa, kita cicipin sedikit saja kalau lagi nggak sadar itu bukan main rasanya. Lalu bagaimana segelas, lalu bagaimana 2 gelas, lalu bagaimana banyak. Saking nggak ada pilihan minuman, terpaksa harus diteguk. Cuma akibatnya faqat ta'am'ahum, membuat lepas isi perutnya, putus dan lepas. Ya, itu pilihan minuman pertama. Nggak siap karena panasnya. Ada pilihan minuman yang kedua, bukan jus, bukan susu, bukan air es. Yang kedua adalah ghassaqa. Apa itu ghassak? Nanah. Wah, nggak enak juga, ya. Kalau nggak air panas, nanah. Ya, menjijikan, tapi mau nggak mau, namanya kehausan, ya, minumannya nanah. Atau pilihan yang ketiga di surah Al-Kahfi, wa iyastaghitsu yughathu bima'in kalmuhli yashbil wujuh. Dan jika mereka meminta minum, ya, maka mereka diberikan minuman dengan cairan tembaga atau timah. Kayak gimana ini? Ya, angus dan meleleh daging-daging muka mereka. Yashbil wujuh, membuat mukanya itu angus dan meleleh. Mungkin kita bertanya, kok begitu dahsyat, begitu mengerikan, ya, azab neraka. Allah Maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hukuman itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha adil, tidak pernah berbuat zalim. Dan kalau kita lihat orang-orang kafir di dunia ini, sudah mereka kafir kepada Allah, sedangkan nikmat terus mengalir setiap detik, setiap saat, setiap waktu, ya kan? Bagaimana hewan-hewan ditundukkan buat mereka, ya, ada kambing disembelihin, sapi disembelihin, ayam disembelihin, kemudian mereka menikmatinya, tapi mereka kafir kepada Allah. Atau yang kedua, ya, sudah kafir, mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, membuat buruk citra Islam, ya, berusaha jangan sampai ada orang-orang mengikuti agama Islam, mengikuti Rasulullah SAW, menghalangi. Iya, buat diri mereka aja ya udah, tapi ini ditambah menghalangi orang yang mau mengikuti Rasulullah SAW. Maka wajar kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka dengan hukuman-hukuman tadi. Ya. Bukan hanya itu, mereka pun menyakiti para penyerunya, para dai terdepannya Rasulullah SAW. Ya, mereka hendak membunuhnya, mereka mengusirnya, mereka memeranginya. Ya. Bukan hanya itu, ya, mereka pun tidak punya belas kasih
kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, menyiksa bahkan. Ya, sejak zaman dulu orang yang beriman itu apa? Mereka dizolimi. Bagaimana dalam kisah Ashabul Ukhdud, ya, ketika mereka beriman kepada Allah, raja marah dan memerintahkan para prajuritnya, siapkan galian yang besar, siapkan parit di pinggiran jalan-jalan besar, lubang-lubang besar, nyalakan api di dalamnya, dinyalakan api yang besar, kemudian dijatuhkan orang-orang beriman. Tawarkan kepada mereka mau murtad atau enggak. Kalau murtad dilepas, kalau enggak akan dilempar. Maka masing-masing mereka tetap istiqomah di atas agama Allah. Mereka menceburkan diri ke dalam api itu, sehingga ada seorang ibu sama anaknya ragu-ragu, loncat enggak, dia ngeliat kasihan anaknya. Kata anak, wah ibu sabar aja, kau berada di atas yang hak, loncat juga, sehingga dibakar di dalam api. Sampai sekarang pun sama orang-orang yang beriman. Ya, kita dapat di dalam berita bagaimana sebelumnya dan masih mungkin sekarang di Uighur, kemudian Myanmar, kemudian Suriah sebelumnya, dan sekarang di Palestina yang luar biasa dahsyat penderitaan yang mereka alami. Ada sebuah channel di Telegram namanya Gaza Now, Gaza Al-An, bahasa Arabnya. Hampir tiap hari itu saya lihat, ya Allah, sekarang ini mereka dibuat kelaparan. Bantuan dari dunia, Indonesia atau negara-negara dihalangi, nggak bisa masuk di perbatasan Rafah, Mesir. Ya, masuk dihabisi, ya, sehingga dibuat lapar. Sudah itu dijatuhi bom-bom, sudah mereka rumah pada hancur. Kita lihat bagaimana udah nggak ada bangunan-bangunan, rata dengan tanah. Tinggallah mereka di kemah-kemah. Sudah tinggal di kemah, dijatuhi bom-bom. Ada bom sampai 270 kg dijatuhkan. Di dalamnya ada anak-anak, ada perempuan, hancur. Ya. Dan bagaimana pernah kita lihat dalam media sosial, dijatuhkan bom, ya, itu sampai potong-potong, ya, jasad anak-anak, perempuan. Bagaimana enggak, ya? Kalau bangunan saja hancur yang terbuat dari bata, semen, ya, besi, hancur. Apalagi cuma badan manusia yang cuma terdiri dari tulang, darah, dan dagingnya lebih hancur lagi. Ya. Dan sekarang masih terus. Mereka menggunakan drone juga, pesawat nirawak, gitu istilahnya, nyari orang terus. Ya. Dan mereka dari kejauhan kayak main game gitu, manusia jadi sasaran. Seakan mereka nggak tahu bahwa dalam syariat mereka juga sebenarnya, ya, dan ditetapkan oleh Islam bahwa membunuh annahu man qatala nafsan bighairi nafs fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Bunuh satu orang aja dalam Islam seperti membunuh semua orang. Dan ini dibunuh sudah sampai 60 ribuan. Jumlah yang nggak sedikit, jumlah yang sangat banyak dengan berbagai macam cara. Ya, saya ada lihat bagaimana ada seorang lagi, dia ingin menggembirakan keluarganya di rumah. Di rumah anak istri nunggu kali orang tuanya, ya, ayah mereka bawa makanan, seneng, ya, dipikul tepung di atas punggungnya. Ya, ternyata ada drone sudah mantau, tembak, hancur badannya, dan makanannya sudah berceceran, darahnya juga berceceran. Maka wajar kalau disiksa sedemikian rupa orang kafir, diliputi oleh api, ya. Ketika haus minumannya antara 3 tadi, air panas yang mendidih, atau nanah, atau cairan tembaga. Ya udah. Bahkan di ayat lain di surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim, falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim." Ya. Orang-orang kafir akan dipakaikan pakaian dari api, disuruh pakai cuma api supaya gitu. Kemudian yusharu min fawqihimul hamim, yusharu min fawqi ru'usihimul hamim.
disiram air panas, kepalanya diguyur. Gitu. Udah panas diguyur pakai air panas. Ya. Kemudian kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Tiap kali mau melarikan diri diketok pakai palu. Gitu ya. Seperti itu, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala juga wa ya'tihil mautu min kulli makan. Kematian datang kepada dari segenap penjuru. Entah depan, belakang, atas, bawah, bikin mati. Wa ma huwa bimayit, cuma enggak mati-mati karena kalau udah mau mati dihidupin lagi. Tsumma yamutu fiha wa la yahya. Kemudian di sana dia tidak mati sehingga dapat istirahat, wala yahya, dan kalaupun hidup juga enggak bisa nyaman karena terus kematian datang dari segenap penjuru. Kok begitu dahsyat ya keadaannya di dunia juga kayak begitu. Ya, orang-orang Yahudi bagaimana? Allah Maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hukuman seperti itu. Ya. Kemudian makanannya pasti kelaparan. Kata Allah, wala ta'amun illa min dhari'. Ya, enggak ada makanan buat mereka kecuali pohon yang berduri, tajam. Ya, kita makan ikan, ada durinya nyangkut di tenggorokan. Nah ini orang kafir juga sama, bikin nyangkut. Ya, yang keadaan makanan tersebut la yusminu, tidak menggemukkan, tidak bergizi. Wala yughni min ju', dan tidak menghilangkan lapar, tetap kelaparan. Seperti yang mereka lakukan terhadap orang-orang beriman di dunia, membuat kelaparan massal. Kita lihat, kalau kita lihat di Telegram itu bagaimana anak-anak pada kelaparan, ya, sehingga dalam sehari saya lihat sampai ratusan meninggal karena bantuan itu ditahan, nggak bisa masuk. Yang harusnya mungkin bisa untuk sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak bisa masuk. Maka hukumannya juga dibuat lapar di neraka, ya, dibuat lapar di neraka. Atau pilihan makanan yang lain, zakum, yang membuat rusak makanan, kalau seandainya setetes saja dijatuhkan ke bumi. Ya. Kemudian minumannya tadi sudah. Keadaan neraka, ya, itu sudah saking suaranya yang mengerikan, menggelegar, ya. Seakan-akan neraka itu meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, maka penjaga-penjaga neraka berkata, ya, alam ya'tikum nadhir, belumkah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan yang sudah memperingatkan kalian? Qalu bala, iya sudah ada. Ya. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Cuma sayang kami ketika itu mendustakan. Nah, ini salah kamu. Kenapa mendustakan? Ya, gitu. Dan para penjaga neraka, ya, tadi malaikat malaikat yang keras dan kasar, zabaniyah. Kemudian pakaiannya itu kotiron dari ter, ya, seperti aspal yang dipanaskan gitu ya. Mereka juga diberikan tikar dan selimut dari api. Ada tikar, ada, cuma dari api tikarnya. Selimut ada, ya, cuma dari api juga. Kayak gimana? Ya pokoknya kalau ada selimut kebakar, nah itulah pakaiannya. Itulah buat nyelimuti dirinya. Gitu ya. Kemudian para penghuni yang mereka merintih, menjerit dan berteriak, ya, sedemikian kerasnya, ya. Dan mereka memohon agar dikeluarkan dari neraka, bahkan berjanji kalau kembali ke dunia mereka akan beramal saleh, tapi dikatakan kepada mereka, ya, ihsa'u fiha wa la tukallimun. Innakum makithun, engkau akan tetap di sini meskipun engkau berkali-kali berteriak minta tolong dan minta dikasihani. Ya, bahkan mereka, ya, juga meminta diringankan azab meskipun cuma sehari, cuma besoknya nggak apa-apa terus lagi. Minta sehari itu nggak dikabulkan. Bukan hanya itu, mereka juga minta udah sekarang dimatiin saja, nggak dikabulkan juga. Dan akhirnya mereka malu, dan Allah SWT katakan kepada mereka, ihsa'u fiha, sudah hinalah kamu di dalamnya dan jangan bicara lagi kepadaku.
Bagaimana itu penghinaan besar dan sudah ditelantarkan dan sudah mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seterusnya, ya. Itu dan penghuni neraka kata Allah Subhanahu wa taala, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juluda ghayraha liyadzuqul 'adzab. Penghuninya setiap kali kulit mereka angus diganti lagi kulit yang baru supaya ngerasain azab. Karena kan kalau kulit udah angus nggak terasa lagi, maka supaya terasa lagi diganti lagi kulit yang baru, gitu ya. Nah, itu. Ya. Dan penghuni neraka ya diisi oleh orang-orang kafir. Ya demikian pula para pelaku dosa besar dan yang mengerikan yakni yang punya dosa jariyah. Ya, karena biasanya kalau dosa jariyah itu nggak bersih di kubur, sehingga harus disiksa lagi di neraka. Gitu ya. Dan banyak dosa-dosa yang dia disiksa sesuai dengan dosa yang dilakukan, semakin banyak semakin lama disiksa. Kalau sedikit ya sedikit juga disiksa. Dan insya Allah akan habis. Tapi ada dosa yang nggak bersih juga dikubur, disiksa, ya, sehingga dia harus dibersihin di neraka. Nah itu ya. Dan ada yang lama seperti orang-orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban besar, meninggalkan sholat, ya, meninggalkan puasa, meninggalkan bayar zakat, itu bisa lama di neraka, ya. Kemudian juga kebanyakan kaum wanita juga, ya. Kaum wanita jadi banyak penghuni neraka juga karena akal mereka, karena mereka tidak bersyukur terhadap suami, ya, tingkat kepada kebaikan suami, ya. Dan seterusnya. Adapun orang-orang yang beriman, yang muslim punya iman, maka akan dikeluarkan meskipun dia pelaku dosa besar. Cuma ya jangan juga kita mampir ke neraka, ya, karena akan dikeluarkan orang yang punya keimanan meskipun sebelah biji darah, meskipun sebelah biji sawi akan dikeluarkan. Ya, cuma karena jangan sampai kita mampir ke neraka, karena begitu dahsyatnya azab neraka. Tinggal kita cari jalan supaya selamat dari neraka. Disambung berdoa, ya, agar dihindarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Jaga keimanan, juga amal soleh, serta bertakwa. Jalankan perintah Allah, jauhi larangan, tenang. Dan sering-sering istighfar, karena kita sering jatuh ke dalam maksiat. Karena setan terus cari teman dan berusaha menggelincirkan kita. Setan pernah berkata, mereka, ya, aku binasakan mereka dengan dosa-dosa, dan mereka binasakan saya dengan istighfar, ya. Dan terus mencari cara. Innahu yarakum huwa wa qabiluh. Dia memperhatikan kapan kita lengah, gitu ya. Dan banyak yang berhasil digelincirkan oleh setan, dan kenyataannya demikian. Antara orang yang taat dengan yang melakukan maksiat, banyakkan yang maksiat. Antara yang beriman dengan yang kafir, banyakkan yang kafir. Ya. Kita lihat antara orang yang mendirikan sholat dengan yang meninggalkan, antara wanita yang menutup aurat dengan yang memamerkan, antara yang berpuasa dengan yang, kecuali kalau mungkin mayoritas muslim ya yang kerjakan, antara yang istilahnya dia istilahnya menjalankan kewajiban dengan yang meninggalkan. Perbandingannya ya banyakkan yang meninggalkan kewajiban, ya, wanita-wanita banyak yang memamerkan aurat dan merasa nggak berdosa, biasa-biasa saja sekarang. Kemungkaran jadi ma'ruf dan seterusnya. Ya, makanya kenapa penghuni neraka kebanyakan wanita banyak sebabnya. Dari mulai karena nggak bersyukur kepada kebaikan suami, setelah sekian lama suami berbuat baik, malah satu kali melakukan keburukan, kata istri tersebut, saya nggak pernah melihat engkau berbuat kebaikan. Nah, itu penyebabnya juga. Yang kedua juga kita lihat banyakkan mereka yang memamerkan aurat. Dari mulai dulu cuma mungkin setengah betis, sekarang sampai selutut, naik lagi setengah paha, dan terkadang bajunya lebih besar, lebih panjang, lebih parah lagi sudah naik di atas setengah paha, bajunya yang dipakai baju anak SD. Ada yang seperti itu, gitu. Maka ya sudah rusaklah dunia ini, gitu ya. Baik, saya kira ini
yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bahas tentang surga. Ya, dengan harapan akhir dari tempat kita adalah surga. Ya, akhir yang kita tempati adalah surga. Jangan sampai kita neraka cuma lewatin aja. Gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ya melintasi sirat dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Ya, silakan.